Oke. Halo Kak Ika. Hai, oh begini bisa ya? Ah, nice. Wait, 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 wait. You're Check. miring, Kak. Really? Nah, itu Gue masih males dekat. Oke. Nggak ada bisa naruh senderan orang apa Nggak gitu. ada, soalnya kan ini ya. Jadi dia tuh suaranya tuh di bawah. Apanya namanya? Colokannya ya sudah lah ya. Mike. Mhm. Makanya gue, So, halo yang join ada 8 orang. hai, ada Valen. Nggak tahu mungkin 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 bakal naik pelan-pelan nanti semakin dikasih tahu toh bakal maju di depan. Gimana kabar Kak Ika? Corona? Baik. Corona itu bir bukan sih? Iya ada bir merek Corona. Terus katanya penjualannya turun gara-gara Corona. Ah, Enggak. kasihan. Tapi memang paling enak memang bir bintang. Alah, kita mau bahas apa hari ini? Teman-teman, kami orang salah banget ya intronya. Ah, jadi kali ini mau bahas ya itu yang udah diobrolin apa? Yang udah di posternya dipajang di posternya yaitu tentang eh Apa apa ya? yo? Thou shalt not Not judge. judge. Mhm. Mungkin bahasa Inggris, bahasa Indonesianya lah yang gampang apa? Jangan tentang Ah, menghakimi. tidak menghakimi. Punya punya pengalaman pribadi kah? Kayaknya punya Eh, keresahan banget. enggak sih, saya orangnya cuek. Apalagi mimku kemarin itu karya Reform Jawa ya, memang manusia itu yang membuat. Iya, Apa? tenanglah. Dia dia tenang lah. So, jadi kami mau Iya. bahas itu sih, dia mau mau bahas tentang apakah sungguh bahwa Alkitab atau Kristus Tuhan ya Hmm. melarang untuk menghakimi. Dan sebenarnya mungkin juga kadang-kadang orang sering ngomong misuse word kali nggak sih? Sering salah memakai kata. Apa sih yang dimaksud menghakimi gitu loh? Karena ketika apa ya? Mungkin dalam bahasa Inggris kan ada semacam pembedaan kayak judge dengan discern gitu kan. Kayak apa ya di Indonesia apa ya Kak? Yang punya nuance yang sama. Judge dengan discern. Mungkin apa ya? Mengetahui sih, maksudnya memilah kali ya discern itu lebih mungkin kalau pakai agak bahasa yang ya memilah lah. Mhm. Tapi kan iya iya iya. Kamu dengar nggak sih, Joy? Atma salah. Ya itu kan bahwa kedengaran kedengaran. Kedengeran. It's Tapi okay, you call me Joey, you call me Atma, oh, anything. iya, kayak baru kenal. Tapi kayaknya suara gue ngelap gitu ya. Kayak it takes like a few seconds for you to hear me. Am I right Maybe or your not? connection is in trouble, I just or is your really, connection stable or not? it's supposed to. Supposed to. Maybe. So let's just move on. Let's just go on. Let's not talk Okay. about something so trivial like that. So kami bakal mungkin bahas dari teks atau bagian yang sering dipakai sebagai jangan menghakimi, which is Matthew 7 atau Matius 7. Kaika, do you have your Bible ready? Maybe I'll read it. So, kami mau biasanya sih di Matius 7 ini biasanya di ayat 1 sampai 5, tapi sayangnya kebanyakan orang cuma baca di ayat satunya. Tapi it's okay, kita baca dulu dari ayat 1 sampai yang ke 5. No, no. Actually, How Asma, menghakimi? hello. Ya, Actually, if you wanna read soal hal menghakimi, menurut gue harus sampai 6 sebenarnya. Karena sebenarnya itu kan dibaginya oke oke. sebenarnya harus sampai 6. Orang suka lupa hal itu. Nah, maksudnya it's okay. Maksudnya kita at least sekarang pakai pemilahannya LAI, tapi nanti kita karena Hmm. gini, satu hal yang perlu teman-teman sadari bahwa Alkitab nggak ada pemilahan judul-judul kayak gini, atau pasal nggak ada Yes. ayat dalam aslinya. Yes. Oke. Awalnya Ini tidak ini ada. pemilahan yang dibuat setelahnya. So at least kita pakai dulu, maksudnya apa yang dipilah oleh LAI, baru lanjut sebenarnya kita baca, oh teksnya ada kelanjutannya loh, kayak gitu. So aku akan bacakan, at least maksudnya kan ini Matius 7 1 sampai 5 ini emang dikasih judul hal menghakimi gitu loh. So kita baca dulu bahwa Matius 7 1 sampai 5, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi,
kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. At least sebenarnya Kak, pun nggak lanjut ke ayat 6, do you agree sebenarnya Yesus di sini nggak melarang menghakimi? In any way or any sense lah. Kak Ika, are you there? Halo? Are you there, Kak Ika? Kak Ika lagi tulis loh. At least, ya. Yeah. Oke. Okay. Your question adalah, lo kan bertanya setelah lo membaca Matius 7 ayat 1 sampai ke 5, apakah benar menurut pembacaan itu tidak boleh menghakimi, right? That was your question, kan? Iya, iya. That's what maksudnya, even kalau kita read secara plain gitu ya, aku nggak, maksudnya gini, oke, orang mungkin, makanya itu aku bilang, ketika kita cuma baca di satu ayat, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak menghakimi. Tapi at least kita kalau pakai pembagian LAI aja, sampai di ayat ke-5, aku menemukan bahwa ini sebenarnya lebih ke peringatan dan bukan larangan. Karena di ayat 5 dibilang, hai orang munafik, keluarkan dahulu. Jadi keluarkan dahulu, baru melihat. Yes. Sebenarnya Matius 7 ayat 1 sampai 5 ini adalah tentang cara untuk menghakimi atau cara menegur. Tapi sama sekali bukan larangan untuk tidak menghakimi sama sekali, gitu. Karena kalau memang ini, let's say ini ayat yang dipakai untuk tidak boleh menghakimi sama sekali, nanti akan berbentrok dengan ayat-ayat yang lain, which is nanti kita bisa cari banyak banget sebenarnya. Bahkan Yesus pun di Yohanes pernah bilang ya, lo harus menghakimi tapi menghakimi dengan cara yang benar, gitu. Jadi sebenarnya benar poin lo itu adalah di sini dibilang, hai orang munafik, keluarkan dulu yang ada di mata lo, gitu kan. Baru, dan yang menarik adalah gini, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan lo. Nggak dibilang, hai orang munafik, keluarin dulu di mata lo, udah diem pulang ke rumah. Nggak dibilang kayak gitu kan. Dia dibilang, keluarkan dulu. No, I'm serious. Dibilang, keluarkan dulu di matamu, untuk lo bisa ngelihat dengan clear, untuk kemudian mengeluarkan yang di mata saudaramu. See, people miss that kind of thing, gitu. Gitu. Dan yang maksudku, ya. Makanya ini kalau kita lihat sebenarnya kan kalau kita perlakukan teksnya sebagai suatu keutuhan ya di ayat 1 sampai 5 lagi sekali lagi, bahwa ini kan sebenarnya lebih mengkritik kepada hipokrisi kan, sebagai suatu hipokrit. You ngomong, let's say kamu menghakimi A, B, C, tapi ternyata you have the same problem gitu loh. Kamu tidak mengadres problem yang kamu miliki terlebih dahulu. Itu kan yang sebenarnya kritik itu. Itu hipokritas, bukan tentang judgment per se gitu loh. Tentang judgment itu sendiri, not that gitu loh. Ini sebenarnya untuk lebih apa ya? Jadi make sure sebelum lo menegur saudaramu, ya lo juga udah apa ya? Udah practice what you preach sebenarnya. Ya nggak sih, lebih seperti itu. Jadi lo jangan munafik, jangan lo bilang Joey lo nggak boleh kayak gini, tapi dari melakukan itu, gitu kan? ini mungkin kalau nanti kita ngomong lebih jauh, sebenarnya soal menghakimi ini jadi rame di ranah apa sih? Tapi gue mau ngasih contoh ilustrasi yang amat sangat simple, yang mungkin di kehidupan sehari-hari, yang mungkin hal ini bisa di-apply sebenarnya ya. Jadi misalnya ini kan soal menghakimi dan kita nggak boleh munafik. Misalnya gini nih, ada ilustrasi, let's say gue punya temen namanya Mawar, perempuan juga, oke? Mawar ini anak gereja, satu gereja sama gue. Ini ilustrasi ya guys, ilustrasi. Jadi Mawar ini satu gereja sama gue, terus dia itu Kristen lah ya, gereja, and then dia itu pelayanan, gitu kan? Nah, Mawar ini jomblo, ceritanya, jomblo. Terus gue tahu dia sering main Tinder, dan gue tahu dia sering main Tinder, dia cerita sama gue. Nah, cerita, dia sering main Tinder, main Tindernya ketemu sama cowok-cowoknya banyak, and then ya begitu, bobo-bobo cantik. Ini gue akan mengambil contoh yang amat ekstrim gitu kan, bobo-bobo cantik, and then gue
menghakimi atau or criticize or judge si mawar-mawar, nggak boleh kayak gitu. Lo udah Kristen, lo melayani, lo main Tinder, terus lo bobo-bobo cantik sama sini sama cowok-cowok yang lo temuin. Padahal gue itu punya pacar ceritanya. Kristen juga, pemusik. Tapi gue juga bobo cantik sama pacar gue. Cuma nggak 10 orang. You got my point kan? Udah mulai kebayang kan maksud gue kan? Iya nggak sih? Maksudnya gue nyari contoh yang paling gampang lah. Apa sih dosa zina tuh buat jadi contoh. And it happens a lot gitu kan. Kita berpikir kalau gue dosa cuma segini, ya udah gue nggak apa-apa lu. Nah itu maksudnya kan. Padahal gue punya sumber gitu. I think that's kind of thing yang bisa di-apply dengan ini. Gitu. Maksudnya it's about our attitude gitu kan. Iya, being consistent with what you preach and basically bahwa sekali lagi ini bahwa ayat yang menentang hipokrisi. Ini ayat, maksudnya bagian ini, maksudnya perikop ini adalah tentang when you judge, you must not be a hypocrite gitu. Don't be hypocrite lah intinya. Jangan ternyata when you ketika kamu mengkritik satu poin, ternyata di belakang sana you do the same thing gitu loh. Kamu melakukan hal yang sama. That's the point of this thing gitu loh, bahwa dan bahkan sebenarnya ya maybe ini diarahkan pada orang-orang Farisi juga, tapi at least gini loh. Ya tadi sih bahwa aku sebenarnya ketika baca play ini pun sebenarnya nggak menemukan larangan menghakimi per se ya. Sekali lagi ketika kita memperlakukan teks ini sebagai suatu Quran, at least dari ayat 1 sampai 5. So, kakak kayaknya dari sebelum kita live, kakak mau nyinggung di ayat ke-6-nya, what you wanna tell about that? Mungkin di-read dulu lah, dibaca dulu. Oke. Guys, ini Matius 7 ayat ke-6 ya. Okay. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, menarik ya. Kalau bilang jangan menghakimi, setelah ngomong nih, halo? Jadi setelah dibilang jangan menghakimi, ternyata I thought it's okay. Oke. Ya, jadi setelah dibilang kan jangan menghakimi, jangan munafik, terus Yesus ngomong soal babi sama anjing. Berarti kan dia sebenarnya sedang mengkategorikan ada kelompok manusia yang seakan-akan seperti anjing dan seperti babi. Isn't it suatu bentuk discernment? Tidakkah itu suatu bentuk judgment sebenarnya? You know what I mean? Gitu. Ya, di irony, maksudnya makanya di irony is kalau kalian memperlakukan ayat 1 sampai 5 sebagai larangan absolute untuk menghakimi, absolut untuk melarang menghakimi. Ironinya adalah ketika kalian baca ayat 6, Yesus melakukan judgment. Exactly. Kamu nggak bisa konsisten dengan pendirianmu pertama tadi. Itu. Ya itu ironik, makanya kalau kamu mau pertahankan posisi bahwa ayat 1 sampai 5 melarang menghakimi secara absolut, ketemu ayat 6, gimana kamu menjelaskannya? Itu baru satu ayat loh. Itu gak jauh-jauh loh. Itu slide gitu loh. Dan makanya core konteks sih teman-teman, kenapa dipakai anjing dan babi? Pertama memang itu hewan haram gitu loh, bahwa ini semacam jadi hewan haram disamakan dengan manusia, maksudnya at least ada semacam perendahan lah. Dan juga anjing sendiri pada zaman itu kita makanya mungkin bias generasi kali ya, bias masa gitu loh. Karena tempat anjing, apa yang salah dengan anjing? Anjing kan friendly segala macam, you have it on your house, maybe in your house maybe. Nah, pada zaman itu enggak masalah gitu loh. Anjing dianggap sebagai sesuatu, bahkan itu buat orang Yahudi anjing sama babi kotor. Iya. Dalam bahasa Indonesia kita sebenarnya mengenal itu Kak, bahwa kita ngatain orang pakai misalkan orang berkata kotor gitu, ngatain orang dengan anjing, dengan babi. You get the point gitu loh. You get the point bahwa ini saat ini Yesus sedang mengatakan bahwa ini loh, pertama anjing dikasih hal yang kudus, sesuatu yang haram. Makhluk haram diberikan sesuatu yang kudus, itu sesuatu yang percuma. Dan kemudian babi sendiri itu juga hewan haram gitu loh. Selain kebodohannya, memang babi dalam suatu simbolik kebodohan juga. Makanya menarik, kakak coba deh kedua Petrus 2 ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 22.
Ini kita belum nyampe Galatia ya. It's okay nanti aja. Itu. Let's go with the flow. 2 Petrus 2 ayat 22 mengatakan gini, bagi mereka, sebenarnya ini suatu itu ya, karena kalau kalian baca di perikop di pasal 2-nya itu tentang nabi dan guru-guru palsu dan segala macam kesesatan lah. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Basically, anjing dan babi ini suatu, ya itu kembali simbolisme suatu kebodohan. Karena ini tentang Injil juga. Karena kan Yesus juga bilang, kita jangan maksa Injil gitu loh, bahwa Paulus pun dan murid-muridnya bilang, kalau kamu sudah memberikan Injil ternyata orang karena menolak, nggak mau, ya wes kibaskan debu dari sendalmu gitu loh. That's what Paul did ketika dia di Athena, ketika dia di Areopagus itu di 17 ya, ketika dia berikan Injil ternyata orang-orang, ini orang ngomong apaan sih, akhirnya dibuang, ya sudah, ini tentang itu. Jadi itu balik lagi, maksudnya ini nggak ngomongin tentang melarang judgment per se, nggak ada kaitannya ke sana, nggak ada. Maksudnya kita nggak bisa menerapkan hermeneutika yang konsisten, maksudnya pembacaan yang konsisten ketika kita establish pasal ayat 1-5 itu sebagai suatu larangan absolut terhadap penghakiman, karena nyatanya di ayat 6 langsung Yesus melakukan judgment. Dan bahkan kayak sebenarnya sebelum kami live, kami sempat ngobrol sama Kaika, sempat ngobrol bahwa di ayat 15 sampai di ayat 23 langsung ngomongin pengajaran sesat. Itu problem, maksudnya jadi I need to go to find another better Wi-Fi. Not stable, I cannot hear you. Teman-teman, you see bahwa nge-live itu bukan sesuatu yang mudah ya. No, it's not. Jadi kalian bayangkan kalau misalnya ini kalian cuma berdua, cuma modal HP aja punya perebalan sendiri, gimana nanti kalau misalnya you're on a talk show or maybe something like that, itu problem. Intermezzo. Jadi ketika sekali lagi kalau di ayat 1-5 kita establish sebagai suatu larangan absolut terhadap penghakiman, baca ayat 6 sudah masalah. Lanjut ke ayat 15-23 15-23 makin masalah lagi gitu loh. Itu sih, jadi maksudnya aku mau bahwa establish Matius 7 ayat 1-5 tidak larangan absolut terhadap penghakiman. Ini mengatur tentang cara, sebenarnya caranya. Caranya seperti apa? Etiknya. Karena yang menarik itu adalah di Yohanes ini, coba kalau lo lihat ya, ada soal menghakimi lagi. Yohanes 7 ayat 24. Itu menarik sih. Dia juga menggunakan kata yang sama, menghakimi, dan bahasa itunya juga sama ya. Bahasa aslinya. Yohanes 7 ayat 7 ayat 25. Wait, let me read. Dia bilang Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Yes. Ini didaktik ya, perintah ya. Hakimilah dengan adil. Again, it's about how you do it. Gitu loh. It's not about you're not allowed to do it, but it's about how. And gimana eksekusinya. Yes. Dan gini juga. Jadi aku sering nyentil gini sih. Banyak ayat, ada satu ayat yang sangat umum di kita lah. 1 Timotius 4 ayat 16, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Banyak yang pakai ayat itu, ya dipakai untuk apa? Bahwa sebagai orang muda kita jadi teladan. Tapi tahu nggak itu ayat itu disampaikan dalam konteks apa? Orang banyak nggak pernah merhatiin. Buka di 1 Timotius 4 ayat 16 deh. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. Ini kan soal yang ini kan, supaya Timotius kalau nggak salah berani memberitakan Injil, am I right? 1 Timotius. Tepatnya, kalau kakak baca di judulnya, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Jadi supaya dia tidak takut untuk menghadapi mereka, sebenarnya kan itu kan? Iya, sekalipun yang di sana senior, sekalipun yang di sana itu rabi-rabi atau apa, walaupun Timotius relatif muda, dan be scared gitu loh. Kalau memang itu salah, nyatakan gitu loh. Karena nanti langsung baca di 1 Timotius 4 ayat 16-nya, ya
awasi pengajaran karena itu yang menyelamatkan gitu loh. Itu yang bisa menyelamatkan dan berbaliknya itu bisa membinasakan gitu loh. Yes. Jadi dan makanya kita akan at least kita udah establish bahwa Matius 7 bukan pelarangan pakaian yang bersih dan kita akan transisi ke sini nih Kak, bahwa sebenarnya discernment itu mungkin kata karena sebenarnya gini sih aku sebenarnya itu agak oksimoron sih untuk memisahkan discernment dengan judgment karena dalam pengertian etimologis itu basically sama karena judgment itu penghakiman kan basically kita menilai kan. Yes, you have a discernment about something, ya. Yeah. Yeah. Bahwa sebenarnya kalau kita lebih lagi, aku lupa itu di satu koridor di mana ya. Manusia rohani menghakimi segala sesuatu. Sebenarnya bahasa di kalimat Indonesia itu manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi dalam bahasa asli sebenarnya menghakimi segala sesuatu. Basically karena kan just itu benar salah kan ini bicara soal value kan. Nilai nanti sebenarnya satu hal ironik yang pengen selalu ungkap adalah kalian yang melarang menghakimi. Let me tell you this. Kenapa kamu melarang saya menghakimi? Karena menghakimi salah. Jangan menghakimi saya dong. Oke, lu lucu banget. Aku kadang jengkel. Masa itu sesuatu yang kamu larang-larang aku menghakimi, isn't that a judgment gitu loh. Kenapa kamu melarang kan karena sesuatu kamu anggap salah gitu loh. Ini tidak kamu jadi hipokrit dengan larang-larang seperti itu gitu loh. Samantha jawab nggak suka dijulitin Kak. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan, menghakimi dengan adil itu bagaimana? Apa tolak ukur adil? Nah, ini menarik sebenarnya. So, mungkin ke itu kali. Aku mau ajak kalau masalah tolak ukurnya apa, ke 2 Timotius 3:16. Nah, kita main-main, aku nggak mau asal lempar pendapat ya. 2 Timotius 3:16. Itu sebenarnya ayat yang familiar juga. Boleh deh Kak, kalau oh iya. 2 Timotius 3:16, ini terkenal sebenarnya ayatnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi standarnya apa untuk menjelaskan sesuatu salah atau benar? Ya itu, segala sesuatu, yes, the word of God. Firman Allah. Yes. Firman Allah gitu loh. Karena fungsinya jelas loh. Yang dilakukan Allah bermanfaat untuk bermanfaat mengajar, doktrin, itu di Daskalia itu doktrin. Jangan ada yang anti sama doktrin ya, ini karena firman ini ngomong doktrin. Tapi kan Kak, yang penting percaya saja Kak. Yang penting kan percaya saja. Nanti aku akan bahas soal itu kan. Nanti ada kaitannya sebenarnya. Dan untuk menyatakan kesalahan. So, menyatakan kesalahan apa? Berarti kan menghakimi ya Kak? Ya kan? I judge something gitu kan? I judge something gitu. Iya. Jadi ini bukan suatu standar arbiter, preferensi pribadi, no. Misalkan cara ibadah A atau B, cara khotbah A atau B, itu bukan soal preferensi, tapi soal bagaimana firman Tuhan berkata gitu loh. Menarik, ini masalahnya iblis bisa pakai word of God even untuk mencoba Yesus. Ini aku akan ingatkan satu kalimat dari Paul Washer. Paul Washer. How you pronounce that name? Paul Washer ya. Paul Washer. Ya. Ya. Dia said gini. Orang-orang mengatakan padaku jangan menghakimi. Dalam bahasa Inggris saya terjemahin ya. Jangan menghakimi. Tapi aku akan katakan kepada mereka, jangan pelintir firman Tuhan. Yes. Jangan kamu jadi setan. Ya. Kan kalimatnya people say do not just lest you be like a Pharisee, like you be Pharisee. I say to them, don't twist the word of God. Yes. Yeah. Let you be like Satan. Yes. Setan memakai firman Tuhan, iya, tapi dengan cara apa? Dipelintir. Makanya ketika Yesus di padang gurun, yang Yesus lakukan kan satu, melawan dengan firman, kedua, mengkoreksi penafsiran si setan. Itu loh. Jangan mencobai Allah, walaupun ada perintah itu, tapi jangan mencobai Allah. Itu suatu koreksi gitu loh. Nah, makanya, ini tidak ada larangan per se untuk menghakimi, tapi ada cara-cara yang diatur. Nah, jadi tadi kembali lagi di 2 Timotius 3:16, bahwa standarnya bukan arbiter, tapi firman Tuhan sendiri. Dan artinya, satu hal menarik sebenarnya Kak, ketika aku akan sedikit balik ke Matius 7 tadi, Matthew Henry bilang gini, bahwa
Jangan menghakimi supaya kamu tidak menghakimi, karena ukuran yang ditakarkan kamu pakai ke orang akan dipakai padamu sendiri. Satu hal yang dia lihat itu adalah bahwa before you judge others, judge yourself first. Yes. Dan bahkan tetapkan standar yang lebih tinggi bagi dirimu sendiri dibanding pada orang. Jadi that's what I do basically, sebenarnya bahwa ketika aku mengkritik orang, sebenarnya standar yang ku tempatkan untuk diriku sendiri itu jauh lebih tinggi daripada yang ku hakimi kepada orang. Jadi if you see kalau ada yang melihat aku agak keras, believe me, aku terhadap diriku sendiri jauh lebih keras daripada itu. Yeah. Because that's the standard gitu loh, supaya menghindari jadi hipokrit kan. Isn't that the point? Ya memang, seperti contohnya kayak contoh yang tadi gue bilang yang simple itu kan. Jadi sebelum gue menunjuk orang, make sure guenya juga tidak melakukan hal itu dalam spektrum apapun ya, gitu kan. Sama aja. Itu dalam lifestyle. But then kita juga harus lihat kalau kita mengkritik atau mengkoreksi itu ininya apa sih basicnya, which is kan kita udah setuju itu firman Tuhan gitu kan. Nah sekarang jadi kan itu lifestyle, basicnya tetap firman Tuhan. Nah sekarang kita mungkin bisa lanjut ke pengajaran, karena kan sebenarnya tagline ini Jangan Menghakimi itu tuh ramainya sebenarnya lebih kepada soal pengajaran. Benarkah saya? Iya, mostly gitu. Makanya aku agak ironik gini loh. Satu hal aku agak ungkap satu ironi yang terjadi ya. Ketika orang-orang, misalkan nih, ada satu orang yang jatuh misalkan dalam dosa. Or misalkan kita sebut, sebutlah kejatuhan satu. Itu akan rame-rame bilang, wah jahanam ini, wah masa pendeta kayak gini. Or even me misalkan, Atma misalkan, wah kamu tidak pakai kasih, bla 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 segala macam. Is that judgment? Yes, it is. Tapi ketika dalam hal pengajaran, nggak boleh menghakimi dong. Hipokrit kan? Ya. Itu hipokrit loh. Dalam hal satu kamu bilang kamu menghakimi ramai-ramai, tapi ketika dengan hal yang serupa sebetulnya, kamu bilang jangan menghakimi. Standarmu yang mana? Kau udah berstandar banget ini. Kok jadi orang labil sekali? Anda sudah melalui masa pubertas atau belum ini? Atau gimana? Kan katanya kalau di buku-buku pelajaranku zaman sekolah dulu, orang-orang tuh cari jati diri tuh kelas SMP gitu loh katanya. Cari jati diri tuh umur-umur 12-15 tahun. Kok ini sampai sekarang masih labil? Itu yang aku bingungkan gitu loh. Sampai umur udah 20 lebih kok masih labil. Dan sebenarnya menurut gue ya, misalnya ini soal pengajaran ya, harusnya ya kalau memang motivasinya benar, kita terbuka terhadap kritik bukan? Ya nggak sih? Dan koreksi. Iya dong. Karena kan sebenarnya gini, ini kan bukan soal ego gitu kan. Let's say misalnya ini kita ngomong pengajaran gitu kan. Ini kan bukan soal ego. Kita kan sebenarnya ngajar buat apa sih? Atau we spread the gospel buat apa sih? Gitu kan. Kan bukan buat kita, bukan buat cari nama, bukan buat cari duit sebenarnya. Bukan dong. Tapi karena because we believe that that's the truth, dan kita percaya itu bisa menyelamatkan orang, that's why we spread the gospel. Apapun caranya. Nah, harusnya kalau memang begitu motivasinya, ketika ada orang bilang, Kak, kayaknya lo kemarin salah deh, misalnya gitu ya, gini. Should I thank them gitu kan? Karena itu gue akan bisa lebih baik lagi gitu, memberitakan kabar baik itu, Injil itu ke orang, gitu kan? Harusnya. Nah, kemudian kenapa jadi baper ketika pengajaran-pengajaran itu dikoreksi gitu loh. And then jadinya jadi saling nggak boleh menjudge, tapi dia justru menjudge gitu. Kayak gitu. Gitu. Gue nggak tahu apakah, I don't know ya. Maksudnya apart from that, let's talk about kayak masalah ininya dulu ya. Maksudnya apakah ini masalah di Indonesia aja? Apakah kita tidak terbiasa dengan brainstorming? Kita tidak biasa dengan berdebat gitu ya. Jadi ketika ada seseorang mengkoreksi kita langsung berasa baper gitu. You know what I mean? Padahal menurut gue diskusi itu baik loh. Bahkan dalam ranah teologi itu baik sekali. Diskusi itu bagi gue amat sangat baik. Brainstorming itu amat sangat baik. Sama termasuk debat. Bagi gue debat dalam teologi juga baik. Bukan soal menyerang orang secara personal, tapi untuk cari tahu benar nggak sih, is this the right thing that we believe gitu loh. Nah, makanya itu aku akan sekarang satu concern utama adalah membongkar semua yang
aku pengen membongkar status quo sih. Status quo dalam artian pandangan. Mesti gini. Orang yang sering kali gini nggak sih, Kak? Ketika kita mengkritik satu hal, pengajar kita basically kita ngomong tentang pengajaran lagi ya, bahwa kok kamu mengkritik kayak kamu paling bener aja. Tahan. Justru karena aku menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, aku mengkritik supaya apa? Ini ada yang kontrol. Biasanya kalau kita gini lah ngomong. Tahu nggak kenapa pemerintah dibagi jadi 3, eksekutif, legislatif, yudikatif? Karena nggak boleh satu orang punya kekuasaan berlebihan karena dia tidak sempurna. Harus ada yang kontrol. That's what I do by making critics gitu loh. Bahwa justru kalau mengakui ketidaksempurnaan itu, aku kritik orang dan aku selalu akan kritik me back gitu loh. Kritik aku balik gitu loh. Yes. Itu sebenarnya. Justru dan makanya satu ironinya juga gini sih. Sekarang jangan menghakimi tidak dipakai sebagai suatu bentuk, sebenarnya seringkali ya, nggak dipakai suatu bentuk, let's say lah, apa istilahnya ya, pengurusan hidup gitu lah, scientific, misalkan certification. Maksudnya at least maksudnya kita pengertiannya, kita nggak mau bener atau salah, tapi at least dalam konteks apa mereka pakai, bahwa kita harus beranugerah, harus kasih, walaupun nggak tepat, tapi oke lah, aku toleransi karena niatnya tulus. Tapi sekarang kan satu hal yang dipakai jadi justifikasi dan pembenaran diri. Yes. Iya itu. Ya. Karena tidak berani menerima kritik gitu kan. Karena itu motivasi lo sebenarnya mengajar tuh buat apa, sekali lagi. Kalau lo motivasinya mengajar memang karena kasih ya. Mereka kan selalu bilang, oh lo harus ini kritis dengan kasih dong, kritik dengan kasih. Oke, fine. Sekarang motivasi lo apa lagi? Kalau lo mengajar itu untuk karena kasih, karena memang menurut lo ini bisa menyelamatkan orang banyak, lo sudah diselamatkan, dan lo juga orang pengen diselamatkan, harusnya lo akan lebih berterima kasih kan kalau itunya dibenarkan, ya nggak sih gitu. Jadi sebenarnya balik ke situ ini sih Kak, bahwa inilah satu hal. Seringkali dibilang orang tuh yang mengkritik itu nggak rendah hati. Aku kan balikan argumen itu, bilang orang yang sering ngomong jangan menghakimi, justru paling sombong di antara semuanya. Why let me tell you this, gini loh. Satu, gini, ini aku akan bermain agak, mungkin teman-teman akan aku ajak agak mikir gini loh. Orang bilang jangan menghakimi, kamu nggak boleh menghakimi, melarang menghakimi, absolutely. Tapi sebenarnya ini sendiri suatu penghakiman. Kalimat ini suatu penghakiman. Dia bilang kamu nggak boleh menghakimi, kamu nggak boleh menghakimi. Oke, ini diam. Tapi dia sebenarnya menghakimi. Pertanyaannya, kenapa dia boleh menghakimi, tapi si ini nggak boleh? Tidakkah ternyata sebetulnya yang ini yang paling sombong dan paling arogan? Karena dia menghakimi orang, tapi nggak mengizinkan diri dihakimi balik. Iya, karena sebenarnya dia menggunakan tagline itu untuk membungkam orang yang mengkritik dia. Membungkam orang, iya. That's the point tuh. Kalau kamu bilang orang yang terus-terus ngomong jangan menghakimi itu adalah orang yang sombong, apa orang yang rendah hati? Pikirnya balik deh, jangan-jangan dia pakai sebenarnya untuk menyembunyikan, menyelimuti kesombongannya sendiri. That's the point itu loh. Dan pun gini lah, satu hal yang juga sekarang sering kali agak resah ya. Tadi kayak sempat kakak singgung, kritik pakai kasih dong, tahan. Sepanjang yang aku yakini, selama ini aku yakini, orang yang betul-betul rendah hati tidak akan menuntut orang lain untuk rendah hati terhadap dirinya. Yes, true, bener banget. Coba ulangin lagi, it's a good tagline. Ya. Orang yang sungguh-sungguh rendah hati tidak akan menuntut orang lain untuk bersikap rendah hati terhadap dirinya. Yes, iyalah. Benar, karena kan kalau rendah hati, karena kalau lo rendah hati, basically lo menempatkan diri lo sebagai pelayan, benar nggak sih, di bawah? Iya. Iya, lo di bawah ya, lo menempatkan diri lo di situ, lo nggak akan expect orang untuk, ya dong, ya udah gitu, terima aja, kan lebih ke situ sebenarnya. Makanya jadi kalau, aku nggak ngedengeran dia karena dia kritik nggak baik kasih, it's not a valid excuse gitu loh, itu bukan alasan yang valid. Apalagi ketika, makanya ini satu juga standar. Nanti kita akan pelan-pelan masuk ke ranah teologis, tapi bahwa aku suatu prinsip itu gini kali Kak, aku keras kepada yang mengaku sebagai guru, maksudnya ya at least yang guru ya, pengajar, pengkhotbah, apalagi yang punya gelar, yang pakai gelar, aku kan keras karena standar yang kita berikan pada guru-guru juga keras. Jangan banyak orang jadi guru karena itu paling dihakimi pertama. Tapi pada orang-orang awam aku relatif biasanya oke lah. Aku akan berusaha dengan sabar, tapi
sadari bahwa ini hal yang berbahaya gitu. Kayak tadi surat Paulus kepada Timotius di 1 Timotius 4:16 4 ayat 4 ya. Awasi dirimu itu. Ya itu concern gitu loh. Karena ini bukan, maksudnya kalau aku main agak jahat ya, kalau kamu ke neraka sendiri deh, jangan bawa orang-orang yang mendengar kamu. Benar. Nah, makanya kalau itu juga main agak kasar ya. Iya. Makanya sebenarnya itu juga dipakai Yesus kan, Tuhan Yesus. Ketika dia ngomong sama Nikodemus, dia cukup julid sebenarnya kalau dibaca. Tapi ketika dia, ya nggak sih? Dia bilang, lu kan ahli agama, kenapa lo nggak ngerti sih omongan gue? Kan kurang lebih dia ngomong kayak gitu kan. Tapi ketika dia ngomong sama perempuan Samaria di sumur itu, dia cukup lembut menurut gue. Ya kan? You can see that thing gitu kan, bedanya gitu. Ya memang seperti ada perbedaan sikap lah. Yes. Ya, karena orang yang sebagai guru standarnya lebih tinggi dong. Untuk apa dia jadi guru kalau standarnya sama dengan orang yang dia ajar? Memang. Gembala itu apa? Pemimpin kan? Isn't that the point gitu loh? Yes. Untuk dan apa banyak pakai gelar A, B, C, apalah sebutlah, entah semua gelar yang bisa kamu sebutkan begini lah. Tapi ternyata kamu tidak live up to your gelar gitu. Makanya salah satu aku sama Raden Reform Jawa ya kadang-kadang bete aja ngeliat gelar sebenarnya. Oga lah paling benci. Ya memang, ya benar, dan ya karena nggak tahu juga, kadang-kadang gue juga ngerasa banyak orang yang punya gelar gitu ya, tapi masalahnya gini deh, gue selalu bilang gini, kayak gue pernah ngomong sama lo, kalau lo mau berantakan pemahaman lo soal pengajaran gak apa-apa, tapi sendiri. Tapi begitu lo punya orang-orang di bawah lo, let's say murid, let's say jemaat, or sesimpel followers lo banyak 10.000, 20.000, and then lo mengajarkan soal Injil yang kasarnya berantakan lah ya teologinya, itu tuh bagi gue menyedihkan ya, udah tidak mengesalkan sih, menyedihkan. It breaks my heart ketika melihat banyak orang yang 20.000 itu ya followersnya percaya itu sebagai kebenaran, you know, padahal mungkin salah gitu. Tapi mereka percaya aja gitu, percaya aja. Ya itu sebenarnya. Dan orang-orang kayak gini tuh maksudnya yang punya followers banyak, atau mungkin ya kalau pendeta memang lebih susah lagi dikritik gitu kan, karena mereka somehow udah punya ego, udah punya sometimes pendeta itu kayak mereka punya kerajaannya sendiri sih bagi gue ya. Just like they have their own, you know, iya nggak sih, their own castle, their own country, ya kayak gitulah ya, kayak punya kerajaannya sendiri gitu, their own empire gitu, yang agak susah untuk dikritik gitu. Nah, masalahnya kan juga sekarang banyak juga yang pendeta-pendeta karbitan gitu loh. Nah, yang agak tersebar gitu di seantero medsos gitu ya, yang followers lumayan banyak gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau mereka bisa dikritik segala macem and then open to discussion gitu kan. Ya nggak apa-apa. Cuma ya begitu. Anda mungkin pengalamannya bisa lebih banyak daripada saya kan? Sudahlah, saya sudah lelah jadi public enemy. Waktu itu pernah Kak, saya mengkritik salah satu tokoh yang besar lah. Profil visit di akun pribadiku langsung rame minta ampun, pernah 1.000 gara-gara mengkritik salah satu lah. Udahlah cukup, tidak, oke, ada. Tapi tetap aku tetap jalan, aku nggak takut lah mau udah biasa jadi public enemy. So, ya monggo Kak. Satu hal lagi sebenarnya yang bikin gue agak sedih dengan fenomena ini ya, fenomena jangan menghakimi. Jadi fenomena jangan menghakimi itu dipakai untuk pembelaan sebenarnya. Kita ngomong konteks pengajaran lah ya, bukan konteks soal attitude seseorang. Ini langsung ke pengajaran aja. Jadi ketika fenomena jangan menghakimi ini menjadi lumayan happening gitu ya. Jadi gue itu sedihnya adalah dan khawatir orang-orang Kristen itu jadinya takut untuk mengkoreksi pengajaran. Contohnya kayak lo tadi, iya Kak aku ada, and then abis aku koreksi tiba-tiba ada 10.000 orang yang ngelihat profilku bla bla bla, and then lu bilang tadi kan, abis itu aku udahlah, you see like how many, ngerti nggak maksudnya? Dan sekarang gue mengerti kenapa Paulus ngomong gitu ke Timotius. Iya nggak sih? Don't discourage gitu kan? Orang itu tua-tua. Discourage gitu kan? Ya, you have to oppose the wrong teaching gitu. Isn't it what the gospel is all about gitu kan sebenarnya? Gospel itu memang harus oppose sins gitu kan? Iya. Makanya itu gue bilang, aku makanya salah satu hal yang mungkin buat aku nggak gentar ya, untuk dalam artian
even though aku akan menghasilkan kontroversi, ya karena aku buka label reform gitu loh, maksudnya, dan aku Protestan gitu. Do you remember when Luther in the Diet of Worms? 500 tahun yang lalu. Do you understand, di depan dia itu adalah perwakilan dari gereja yang berkuasa demikian rupa. Dan satu orang yang sering nggak ingat adalah ada kaisarnya, Yes. Holy Roman Empire di depan dia situ. Iya. Dan dia ngomong, here I stand. Iya. Itu mind blown gitu loh. Ini orang sendirian, biarawan entah dari mana, nggak terkenal. Dia profesor ya memang, tapi bukan orang yang punya fame luar biasa, nggak punya power. Berdiri di hadapan utusan gereja, dan Kaisar Holy Roman Empire bilang, here I stand. That's the point, that's the courage that Luther had gitu. Karena kenapa dia bilang, because my heart is being captive by the word of God gitu loh. Ketika aku pun that's what I feel gitu loh. Ketika aku udah terperangkap tertawan oleh firman Tuhan, I cannot let this thing go gitu loh. Karena juga makanya tentang aku akan lempar lagi ya kepada mungkin let's say kepada orang-orang, mungkin teman-teman yang menonton ini nanti akan ada yang juga pengajar atau pengkhotbah, anything on that class lah. Kenapa pas ngomongin pengajaran jadi tinggal sedikit yang ngelihat kita? Ya terus. Yes, okay. Paul Washer ngomong gini, sebelum kamu berani berkhotbah atau sebelum kamu preach anything lah, ask yourself this question. Apakah doktrinmu, apa yang kamu sampaikan, itu perlu untuk dibawa keluar rumah atau lebih baik ditahan di rumah aja? Masalahnya Kak, zaman sekarang orang Kristen itu alergi sama kata doktrin, percaya atau enggak? Iya enggak sih? Oke, di bridging yang bagus, kita akan masuk ke Galatia. So, Galatia tentang doktrin. Iya. Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Where's the ini? Ayat 6 sampai 9 ya, Galatia 1. Ayat 6. Injil. 1 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, yang hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Anatema. Anatema. Kata terkutuk itu diterjemahkan dari kata anatema. Anatema. Terkutuk. Kadang-kadang aku itu sih salah satu struggle-nya dengan translation ya, bahwa ada suatu nuance atau meaning yang nggak tersampaikan dengan translation, nggak sih? Iya, memang. Apa nih biar supaya dia sial atau supaya kualat atau apa? No. Ini anatema itu pembentukan ya. Kayak neraka jahanam lagi, kira-kira gitulah. Durjana. Durjana. Karena gini, oke, kita akan masuk jembatan. Kenapa discernment atau judgment itu penting, utama dalam hal doktrin. Padahal kayak seringkali orang lempar, untuk apa sih doktrin? Kan cukup percaya aja. Percaya siapa? Apa? Gimana? Kita akan ngomong. Kita orang Protestan, ini mungkin aku nggak tahu yang mau nonton ini, tapi aku dan Kak Ika orang Protestan, sama-sama affirm, sama-sama mengakui sola fide. Hanya iman, selamatkan hanya oleh iman. The problem is gini, justru karena hanya oleh iman, doktrin jadi krusial luar biasa. Kenapa? Yohanes 3:16 bilang barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Berarti kan bukan faith itu sendiri yang punya power of salvation kan? Bukan faith itu sendiri yang menyelamatkan kan? Tapi object of faith gitu loh. Kepada siapa kamu menaruhkan faithmu? Pada siapa kamu beriman? Nah, ketika kuncinya adalah faith, dan sebenarnya power bukan pada faith, tapi pada objek faith kamu ditempatkan, siapa yang kamu taruh imanmu? Apakah? Yeah. Makanya satu menarik yang David Platt pernah ngomong kayak gini, bahwa jangan-jangan selama ini ketika kita menyanyi, menyembah segala macamnya, jangan-jangan itu bukan Yesus yang di Alkitab.
So basically selama ini kita menyembah Allah yang kita buat dalam imajinasi kita dengan kata lain. Imajinasi kan hasil ego ya. Menyembah ego sendiri alias menyembah diri sendiri. Karena ciptaan Yesus imajinatif. Yes, which is banyak sekarang. Kak, by the way, ini ada yang nanya nih Kak, ada yang komen. Tapi kan Luther juga dicap anatema. Next time kita bahas sejarah gereja ya. Yeah. Saksi Yehova pun bisa bilang kita anatema. Mormon pun bisa bilang kita anatema. Itu kata anatema sendiri, ya itu cuma kata gitu loh. Tapi poinnya apa ini sangga itu loh. Oke, that's it. Jawabanku simpel. So, to the point. Jadi gini, sekali lagi bahwa justru karena kita affirm hanya oleh iman, doktrin menjadi sangat krusial. Kenapa? Karena Yohanes 17 ayat 3 bilang, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus yang telah engkau utus. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Allah. Pengenalannya itu yang krusial gitu loh. Yes. Jadi bahwa Yesus yang mana yang kamu percaya gitu loh. Nah, benar. Itu menarik. Ketika lo ngomong Yesus mana yang lo percaya, sebenarnya di situ masuk doktrin. Iya, right? That's it. Karena kan doktrin itu sebenarnya apa sih? Orang mungkin suka agak nggak ngeh ya, Atma. Apa sih itu doktrin gitu kan? Kok ribet banget? Dari kata itu, mungkin dari kata orang sering, satu hal yang sering aku sering lah. Coba deh ngerti arti katanya dulu, baru ngomong. Benar. Kata doktrin itu berasal dari kata Yunani ya, doxa. Doxa itu adalah pandangan. Nanti berkembang jadi dogma. Yes. Jadi basically doktrin itu apa ya? Pandangan gitu loh. Jadi misalnya gini, makanya omong kosong kalau kamu bilang kamu nggak punya doktrin, nggak punya teologi. Sekarang aku tanya, Yesus itu siapa? Satu kata pun yang kamu sebutkan, kamu sudah berteologi, kamu sudah punya doktrin. Exactly. That's the point gitu loh. Nah, jadi benar Kak. Nah, jadi gini maksudnya teman-teman. Jadi ketika doktrin itu kan artinya pandangan. Jadi ketika yang penting dari iman itu adalah objek imannya, siapa sih yang kita taruh faith kita itu. Nah, itu penting. Pandangan kita akan siapa objek itu tuh penting. Benar nggak sih? Karena ternyata orang suka memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang si objek ini. Dalam hal ini adalah Kristus, gitu. Kristus itu suka beda-beda, gitu. Bahkan di dalam Kristen sendiri. Nah, ini kan sebenarnya juga menimbulkan banyak jadi blunder sebenarnya, gitu kan. Nah, itulah bagi gue kenapa pentingnya doktrin untuk tahu sebenarnya pandangan yang benar sesuai dengan Alkitab, gitu kan. Kristus itu siapa sih? Gitu. Siapa? Karena contohnya nih, ini mau ngambil contoh aja, gue pernah lihat waktu itu IGS, suatu kayak gue lupa namanya apa, ID something lah. Dia itu bilang IG story-nya, jadi di capture dia bilang Tuhan itu baik ya, walaupun Tuhan Yesus itu baik walaupun saya udah berkali-kali berdosa, tapi dia masih menerima saya sebagai anaknya. You got my point kan? Maksudnya gini, maksudnya dia benar gitu kan, dia bercerita kalau Tuhan itu baik gitu kan. Tapi ketika dia bilang Tuhan Yesus itu masih menerima saya sebagai anaknya, di situ sudah terlihat doktrin kristologinya seperti apa gitu kan. Itu pemahamannya, pandangannya soal Tuhan Yesus itu tuh sebenarnya perlu dikoreksi gitu. You know my point kan, maksudnya gitu. Nah, inilah kenapa penting sekali sebenarnya doktrin dan harus gimana kita harus mau paling tidak untuk ya mengkoreksi atau mengkritisi pengajaran, at least buat kita sendiri. Dalam arti gini, kalau gue mendengarkan pengajaran, gue harus tahu ini benar atau enggak. Sebelum kita let's say keluar ya, gue harus bisa discern dulu nih, gue harus bisa judge dulu nih. Ini pengajaran yang gue dengar, khotbah yang gue dengar, buku yang gue baca, YouTube yang gue tonton gitu kan tentang sermon khotbah itu benar nggak sih? Itu dulu aja gitu. Dan bukankah itu yang dikatakan apa sih? Aku lupa jemaat mana. Mereka jemaat ini dibilang teladan karena setelah mereka mendengar khotbah, mereka cek dengan firman, Berea ya. Jemaat-jemaat di Berea mereka membandingkan itu kan untuk mengetahui benar nggak itu yang diajarkan supaya kita suci. Iya. Dan Paulus tuh bahagia banget sama jemaat ini gitu loh, karena dia bilang bahkan saya yang ngajar aja ke mereka tuh masih nguji lagi loh gitu. Dan sebenarnya semangat seperti itu yang Paulus pengen gitu kan di setiap jemaat. Jadi nggak cuma diajarin, and then lo telan mentah-mentah gitu. Lo baca kitab lo bener nggak sih? Gitu. Termasuk omongan kita ini lo baca lagi gitu kan. Bisa aja kita salah gitu kan.
Karena basically setiap orang tuh manusia gitu, kita nggak ada yang sempurna. Justru karena kita menyadari ketidaksempurnaan masing-masing, come on, let's remind each other lah, ingatkan satu sama lain. Exactly. Kamu hati-hati lah, jangan makanya kembali lagi tadi ke tentang berapa krusialnya doktrin ketika kamu affirm soal VJ adalah bahwa tadi ibaratkan misalkan aku mungkin pakai analogi misalkan kamu atlet panah gitu loh, anak panahmu itu faithmu gitu loh, kamu tembakan tentu nggak mungkin kena bull's eye-nya ya, nggak mungkin tetap poin 10-nya karena kita nggak ada yang perfect dalam orang Kristen, nggak mungkin sesombong itu kita mengklaim, tapi at least masuk di circle-nya nggak? Dan melayang entah kemana. Itu loh, jadi krusial gitu loh. Kita cari di kalau kamu punya aplikasi Alkitab, cari Jemaat Berea. Berea. Ya. Aku paling susah ngingetin alamat. Alamat ayat. Kalau nggak Google aja, Berea gitu. Jadi Berea Paulus nanti dikasih tahu itu di kitab mana. Iya, gue juga lupa, Bu. Nah, ini jadi doktrin itu krusial. Dan kenapa tadi aku angkat di Galatia 1 ayat 6 sampai 9? Karena krusialitas atau signifikasi doktrin ada implikasi sampingnya. Itu apa? Banyak penyesat. Tidakkah Yesus terus mengingatkan pada penyesat yang sudah menyebar ke seluruh dunia? Bahkan Yesus bilang, camkan, aku sudah mengatakan ini kepada Yesus ngomong gitu loh. So, implikasinya adalah bahwa pasca di Galatia 1:6-9 itu, aku heran bahwa kamu lekas berbalik daripada dia. Galatia itu kan kalau nggak salah adresnya sama Judaizer ya, yang basically kamu jadi Yahudi dulu, baru jadi Kristen. Ya Paulus kan sangka kamu mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Bayangkan kita di zaman sekarang ngomong kayak gitu Kak. Kamu tuh mengikuti satu Injil, tapi kayak itu bukan Injil deh. Dari katain apa kita Kak? Menghakimi, lu siapa, bla 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 bla. Yang paling suka, maaf ya kalau saya ngomong ini, tapi ini biasanya sering banget dilabelin dasar anak reform. Kami cuma ngikutin Paulus sih, ya mau gimana, selain Paulus dong. Kalau nyontohin kayak gini. Anak reform, biasanya gitu. By the way ya, ngomong soal ajaran sesat, ini menarik. Jadi tadi kan lo ngomong soal Yesus sudah memperingatkan berkali-kali. Menarik sekali. Di Matius 7, ketika tadi kita bahas jangan menghakimi, itu silakan hitung, cuma 1, 2, 3, 4 perikop dia langsung ngomong hal pengajaran sesat. Nah, benar kan gue? Ketika Yesus ngomong pengajaran sesat, itu nggak mungkin kita tidak punya sense of judgment. Mana yang benar, mana yang salah. Iya dong. Yesus ngasih tahu pengajaran sesat, waspadalah ayat-ayat, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nah, kalau kita memang tidak boleh menghakimi, tutup mata, men. Nggak usah waspada. Tapi the fact dia bilang waspada, itu kan berarti kita harus punya sense of judgment, mana yang benar, mana yang salah. Nah, benarnya itu based on apa? Yaitu scripture lagi, word of God. Dan itu ada poin, jadi bahwa implikasi dari signifikansi doktrin dalam kehidupan Kristen, bahwa ya artinya perversion atau perversion itu ya, penyelewengan penyimpangan itu krusial karena bahaya banget. Nah makanya ini di 2 Korintus 11 ayat 13-15 Paulus bilang ada rasul-rasul palsu yang menyamar, nabi-nabi palsu yang menyamar. Lalu juga di Galatia ini bahkan makanya krusial juga ini loh, Paulus tuh menekankan orang nggak ngelihat nuansnya ini, nggak ngelihat nuans atau tema ini. Makanya memang sedihnya itu sih, orang nggak baca Alkitab melihat ada suatu nuans itu apa sih, penekanannya atau suatu ada pesan atau aja gitu ya, bahwa Paulus tuh menekankan yang sesat itu pikir bakal kontras. Enggak. Yes. Nah itu yang paling bilang, itu yang menyeramkan loh sebenarnya. Bahkan Paulus bilang malaikat terang, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Di Galatia 1 ayat berapa ini? Ayat 8. Sekalipun malaikat, malaikat dari sorga loh. Iya. Penekanannya bahwa ini ini
kok pikir bakal orang kelihatan aku bukan Kristen, aku menyesalkan kalian, enggak gitu. No, justru di internal kita, dan itu yang sebenarnya menyeramkan dan mengkhawatirkan ketika perbedaannya, distingsinya amat sangat tipis gitu kan. Jadi kalau gue selalu ngomongnya gini, bagi gue lebih nggak apa-apa Mormon, Saksi Jehovah udah ketahuan, udah jelas men, jelas berantakan gitu lah. Kalau kita nggak mau bilang sesat, berantakan lah gitu kan. Tapi yang lebih berbahaya adalah ketika ada orang-orang yang mengajarkan kesannya benar, bagus, hidup kudus misalnya, terus menolak prosperity gospel misalnya. Tapi kemudian ketika ditelaah, dia punya doktrin sendiri soal Trinitas. Nah, itu menyeramkan gitu. Karena kenapa menyeramkan gini? Karena jujur aja banyak Kristen nggak paham Trinitas, tapi lebih paham untuk membedakan prosperity gospel mana yang tidak prosperity, yang mana itu lebih gampang. Atma, bener nggak gue? Tapi untuk membedakan doktrin Trinitas yang benar itu cukup sulit. Jadi itu tipis banget men gitu. Jadi mereka berpikir, oh ya ini benar kok, kita diajarnya untuk hidup kudus, dia kok nggak prosperity gospel, nggak supaya kaya segala macem gitu kan. Kesannya benar. Kalau yang hakimi kan dia baik. Kok kalau yang exactly. Nah, padahal justru itu bagi gue itu lebih mengkhawatirkan ya gitu. Karena ya itu doktrin Tuhannya tuh, aduh, I don't know lah. I'm speechless sih when I know that gitu. Kayak gitu. Itu makanya ya, cuma that's it Pak. Jadi bahwa di samping doktrin penting, implikasinya adalah perversionnya atau penyelewengannya itu bahayanya luar biasa. Dan sekali lagi kalau tekankan, perversion itu atau penyelewengan akan sangat-sangat mirip bahkan di matamu seperti ya ini, bahkan sekalipun malaikat dari surga yang datang. Jadi itu penekanannya gitu ya, bahwa again jangan main-main. Dan makanya juga aku anak paling benci ya, atau makanya resah sih, tapi maksudnya mungkin ada suatu elemen-elemen kebenarannya, tapi ini jadi dengan nuansa yang berbahaya. Kalau tapi nanti aku akan singgung dulu ini. Kalau kamu pakai kasih dong, maksudnya kok ngejudge dengan kasih dong? Tahan. Rasul kasih itu siapa? Yohanes. Oh, Yohanes. If they only know Yohanes itu seperti apa aslinya. Tahu. Kita buka Kak. 2 Yohanes 9 Kak. 2 Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9. Ayat 9. Aku baca dari ayat 7 deh. Saya tahu. Sebab 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9 ya. Ya. Kok aku bukan 3 Yohanes sih? 2 Yohanes 1 ayat 9. Nah, sebab penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Kurang keras apa itu? Iyalah, karena Yohanes itu basicnya sebenarnya rasul yang keras dia sebenarnya. Hanya karena tulis kitab Yohanesnya itu penuh dengan kasih, orang mikir awalnya, gila dia minta itu kan waktu itu ke Yesus, kalau misalnya mereka begitu kita panggil aja api gitu kan, kita bakar mereka. Iya. Mereka kan. Anarkis. Iya benar. Jadi masih terlihat jejaknya di tulisannya, maksud gue masih terlihat. Iya.